Balik lagi bersama saya JSP Channel. Jadi kali ini kita akan memasang voltmeter. Nah, ini dia voltmeternya. Voltmeternya merek Mosko. Dia ada 3 fungsi Gemini 3. Dari yang paling atas itu fungsinya untuk mengukur temperatur udara. Yang kedua untuk jam, dan yang ketiga untuk mengukur voltase aki. Dan ini harganya sekitar 40 ribuan. Dan untuk kabelnya, di sini kabelnya ada 3 buah. Ada warna hitam, merah, dan juga warna kuning. Nanti kita akan tes semua untuk fungsi dari ketiga kabel ini. Dan untuk bracketnya seperti ini. Di bracketnya itu dipasang seperti ini. Nah, dia dipasang seperti itu. Dan untuk si sensornya, sensor pengukuran temperatur udara itu dia letaknya di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah sensornya. Nanti kita akan tes fungsi sensornya. Kita tes dulu ketiga kabel ini. Jadi fungsi ketiga kabel ini, nah yang merah ini ke output kunci kontak, kemudian yang hitam ini ke negatif atau ke ground. Nah, yang kuning ini ke input kunci kontak. Ini bisa langsung dari aki. Nah, kalau yang ini langsung dari keluaran kunci kontak. Ketika kunci kontak on mendapat arus, nah dia sambungannya ke sini. Yang ini ke negatif. Kita contohkan dulu, kita pasang ke aki. Jadi fungsi ketiga kabel ini, yang merah ini ke output kunci kontak, kemudian yang kuning ini ke input kunci kontak, dan yang hitam ini ke ground atau ke masa. Jadi yang merah ini ke keluaran dari arus kunci kontak, sedangkan yang kuning ini arus yang langsung dari aki. Ini input kunci kontak. Jadi sebelum kunci kontak on, dia sudah mendapat arus. Nah, gunanya untuk agar jamnya ini nanti tidak terreset setiap kita matikan kunci kontak. Nah, sekarang kita contohkan, kita pasang dulu kabel-kabelnya ke aki. Kabelnya sudah terpasang, yang hitam ini ke masa, yang kuning ini kita sambung langsung ke positif dari aki. Nah, yang merah ini anggapannya ini adalah keluaran dari kunci kontak. Kita tempelkan ke positif aki, maka voltmeternya akan nyala. Nah, kemudian kita setin dulu jamnya. Kita tekan terus tombolnya. Nah, sampai berubah. Nah, kita tekan di sini. Kita set ke 111 semua. Untuk settingan jamnya tunggu saja sampai kedipannya hilang. Nah, sudah tersave. Kita anggapannya matikan kunci kontak, kita lepas kabel warna merah seperti ini. Kemudian kita pasang lagi. Anggapannya kunci kontak kita on. Nah, jamnya itu bakal tetap di settingan sebelumnya. Nah, kecuali kalau si warna kuning ini kita cabut. Nah, anggapannya seperti ini. Warna kuning ini kita masukkan juga ke output kunci kontak atau keluaran dari kunci kontak. Kita tempelkan, maka jamnya itu akan kembali ke settingan normalnya yang ke 00. Jadi yang jam yang sudah kita reset kembali tadi itu hilang. Jadi dia tidak tersave. Kalau kabel kuningnya ini kita ikutkan ke kunci kontak, ke output kunci kontak. Jadi ini harus ke input ya, input. Arus kabel yang mendapat arus sebelum kunci kontak itu dinyalakan. Sekarang kita tes juga untuk nyalanya. Nah, di sini kan ada 3 fungsi. Yang pertama untuk temperatur, yang pertama untuk temperatur udara, yang kedua untuk jam. Nah, yang ini jam. Yang ketiga adalah voltmeter untuk pengukuran voltase aki. Kita tekan sini untuk mengubah modenya. Nah, ini untuk voltase aki 12,5. Dan ini untuk temperatur udaranya. Dia ada 30 derajat Celcius. Nah, dan untuk si sensornya yang ini. Nah, yang ini si sensornya.
coba kita bakar pakai korek si sensornya. Nah, seperti ini. Nah, dia naik jadi 52 derajat Celcius. Nah, seandainya kabelnya ini panjang, ini bisa kita tempelkan ke radiator. Untuk mengukur temperatur radiator, kita tempelkan saja. Nah, dan untuk mungkin ini bisa dimodifikasi, ditambahkan kabel. Dan itu untuk tutorial selanjutnya aja. Seperti ini untuk temperaturnya, dia sudah turun. Ini juga sudah mulai dingin. Jamnya juga sudah mulai bekerja, tadi lewat 2 menit. Voltase aki 12,5. Sekarang kita pasang ke head depan. Setelah batoknya sudah terlepas, kita cari soket dari kunci kontak. Nah, ini dia untuk di satria injeksi soketnya yang ini. Ini kabel menuju kunci kontak yang di sini. Dan untuk kabel positifnya yang output dan juga yang inputnya, di sini ada 2 warna kabel, warna merah dan juga warna orange ya. Di sini warna merah dan juga warna orange. Dan untuk kabel yang warna kuning yang ini, yang inputannya kita sambung ke kabel warna merah. Sedangkan yang merah ini, yang outputnya, output kunci kontak, kita sambung ke kabel warna orange ya. Dan untuk yang hitam ini bisa kita tempelkan nanti di baut-baut motor. Kita pasang dulu kabel-kabelnya ke sini. Kabel kuning kita pasang ke warna merah. Kabel input kunci kontak kita sisipkan saja seperti ini. Yang merah ke warna orange, output kunci kontak. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan, perhatikan untuk pemasangan kabelnya. Jangan sampai kabelnya itu ketarik saat soketnya itu dimasukkan. Nah, seperti ini penampakan soketnya setelah terpasang kabel-kabelnya juga. Tinggal yang warna hitam ini kita tempelkan ke sini, ke bautnya. Sekarang coba kita nyalakan dulu kunci kontaknya untuk mengetes apakah kabel-kabelnya ini sudah tersambung dengan baik. Kunci kontak kita on. Nah, dia sudah hidup. Kita set dulu jamnya apakah kereset kembali atau tidak. Kita tunggu sampai kedipannya hilang. Ini untuk settingan jamnya, voltase aki 11,2, dan untuk temperatur udara di sekeliling sini 30 derajat Celcius. Coba kita bakar lagi untuk si sensornya. Nah, lihat temperaturnya itu bergerak di angka 52 derajat Celcius. Kunci kontak kita matikan, kita nyalakan kembali. Nah, jadi dia juga ada save modenya. Jadi ketika kita di set ke temperaturnya, ketika kunci kontak kita matikan, kita on lagi, maka dia tetap kembali ke mode temperatur seperti itu. Kita jamnya juga sudah bagus ya, dia tidak kereset kembali ke 000. Kita set ke voltasenya, kita matikan kunci kontak, kita on kan,
maka kembali ke voltase aki. Oke, semuanya sudah normal ya. Sekarang kita pasang kembali batoknya dan juga kabel-kabelnya kita rapikan. Untuk perhatikan juga kabelnya ini bagusnya ini diisolasi kembali agar tidak kemasukan air. Jadi seperti ini penampakannya setelah terpasang. Saya pasang di samping sebelah kanan. Kita nyalakan kunci kontak. Nah, sekarang untuk temperatur udara di sekeliling 31 derajat. Ini sudah mulai agak siang. Dan untuk jamnya juga sudah kita atur. Kita sesuaikan dengan jam yang di speedometer. Sebenarnya sih jamnya ini tidak terlalu penting ya, karena sudah ada jamnya di sini. Dan ini untuk voltase aki, kita start. Jadi voltasenya itu bekerja dengan baik. Untuk motornya juga jalur pengisiannya normal. Ketika RPM-nya kita naikkan atau kita gas, maka voltasenya juga ikut naik. Ini untuk temperatur udaranya. Kunci kontak kita matikan. Dia ada tadi saya bilang safe modenya. Jadi ketika kunci kontak kita on kembali, maka dia tetap berada di temperatur udara. Jadi untuk temperatur jadi untuk voltmeter Mosko ini lumayan bagus. Dia ada 3 fitur dan harganya cukup murah, sekitar 40 ribuan. Jadi buat teman-teman yang mau beli silahkan. Nanti link pembelian akan kami sertakan di komentar.